Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat memasuki minggu yang baru. Di hari kepunyaan Tuhan ini kita akan sama-sama membaca Alkitab dan mendengar pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, sebagai umat-Mu, sebagai jemaat-Mu, kami akan membaca Alkitab dan mendengar pemberitaan firman Tuhan yang mendasari semua aktivitas kehidupan kami di usia yang baru ini. Roh Kudus menuntun kami agar kami mengerti dan melakukan firman ini di dalam kehidupan kami, baik pribadi, rumah tangga, keluarga, dan persekutuan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita di saat ini terambil dari Ayub pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian bunyinya. Kemuliaan Allah di alam semesta. Sungguh oleh karena itu hatiku berdebar-debar dan melonjak dari tempatnya. Dengarlah gegap gempita suaranya, guru yang keluar dari dalam mulutnya. Ia melepaskannya ke seluruh kolom langit dan juga kilat petirnya ke ujung-ujung bumi. Kemudian suaranya menderu, ia mengguntur dengan suaranya yang megah. Ia tidak menahan kilat petir bila suaranya kedengaran. Allah mengatur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubuhi meterai, agar semua orang mengetahui perbuatannya. Maka binatang liar masuk ke dalam tempat persembunyiannya dan tinggal di dalam sarangnya. Taupan keluar dari dalam perbendaharaan, dan hewan dingin dari sebelah utara. Oleh napas Allah terjadilah es, dan permukaan air yang luas membeku. Awan pun dimuatnya dengan air, dan awan memancarkan kilatnya. Lalu kilatnya menyambar-nyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinannya, untuk melakukan di permukaan bumi segala yang diperintahkannya. Ia membuatnya mencapai tujuannya, baik untuk menjadi pentung bagi isi buminya, maupun untuk menyatakan kasih setianya. Demikian jauh adalah pembacaan Alkitab di saat ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini kita sering menilai hari-hari hidup kita dari satu pertanyaan sederhana. Apa yang sudah kita jalani dan hasilkan hari ini? Jika aktivitas hidup berjalan lancar dan itu kita bersyukur. Jika terasa berat dan tidak menghasilkan apa-apa, kita merasa kecewa. Tanpa sadar Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mulai mengukur nilai hidup dari kesibukan, pencapaian, dan hasil yang terlihat. Namun bagaimana jika ada hari-hari di mana kita sudah berusaha menjalani tanggung jawab hidup, tetapi hasilnya belum tampak? Bagaimana jika aktivitas hidup terasa monoton, melelahkan, dan bahkan membingungkan? Firman Tuhan hari ini mengajak kita melihat bahwa nilai hidup kita tidak ditentukan oleh seberapa sibuk kita, tetapi di balik kita siapa yang bekerja dengan kuasanya yang ajaib, sehingga kita bisa tiba di usbu baru saat ini. Dalam Ayub 37 ayat 1-13, Elihu menggambarkan alam yang terus bergerak, guntur bersuara, hujan turun, angin bertiup, dan awan beredar sesuai perintah Allah. Semua itu menunjukkan bahwa Allah adalah pribadi yang terus bekerja, bahkan ketika manusia sedang berhenti atau merasa tidak berdaya.
Seringkali kita mengira Tuhan hanya bekerja saat hidup berjalan baik. Padahal firman Tuhan menegaskan bahwa Allah bekerja dalam segala keadaan. Ini menguatkan kita hari ini ketika aktivitas hidup kita terasa biasa-biasa saja atau bahkan berat. Tuhan tidak pernah berhenti berkarya atas hidup kita. Ayub 37 menunjukkan bahwa hujan dan badai tidak langsung menghasilkan sesuatu yang indah, tetapi keduanya sangat dibutuhkan agar bumi menjadi subur. Demikian juga di dalam aktivitas hidup kita, kita sering menginginkan perubahan yang cepat dan hasil yang instan. Namun Tuhan lebih peduli pada proses pembentukan hidup daripada sekedar hasil yang terlihat. Ada aktivitas hidup yang melelahkan tetapi membentuk kesabaran. Ada tanggung jawab yang berat tetapi melatih kesetiaan kita. Ada masa menunggu yang panjang tetapi menumbuhkan iman. Tidak satu pun dari semua itu sia-sia di hadapan Tuhan. Ayub 37 ayat 7 mengatakan bahwa Allah menghentikan aktivitas manusia supaya manusia mengetahui perbuatannya. Ini mengingatkan Bapak, Ibu, dan saya bahwa tidak semua jeda hidup ini adalah kegagalan. Kadang Tuhan mengizinkan aktivitas hidup kita melambat supaya kita kembali menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang kemampuan dan usaha kita. Kadang Tuhan menghentikan langkah kita sejenak supaya kita belajar berserah dan percaya kepadanya. Bahkan di tengah dunia yang menuntut kita terus bergerak dan produktif, Tuhan mengingatkan bahwa percaya kepadanya lebih penting daripada sekedar sibuk. Firman Tuhan hari ini tidak menuntut kita memahami semua rencana Allah, tetapi mengajak kita untuk hidup di dalam kepercayaan kepadanya dalam setiap aktivitas hidup kita. Jalani dengan penuh tanggung jawab, lakukan dengan hati yang tulus, hidup dengan iman dan pengharapan kepadanya. Karena Tuhan bekerja bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan yang seringkali belum kita pahami. Tuhan menyertai dan memberkati Bapak Ibu sekalian.